kaki perawatan. Ya. Jadi kaki ini jangan disepelekan, walaupun bentuknya seperti ini. Karena di sini ini sudah ada jaringan-jaringan tubuh kita yang sangat erat. Ya. Dan kita ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang semua sudah pakai PIN HPAI atau KHT ini. Sampean nanti kalau pulang ke Indonesia, insya Allah sudah sukses. Kenapa? Karena KPAI itu produknya dari KPAI itu bisa masuk semua di sini. Cuman sudah tadi semua produk KPAI bisa masuk di sini. Apa kita nggak beruntung? Beruntung kan? Nah, jadi saya berharap ini pulang dari sini nanti setelah pijet-pijetan ini semua tahu euratnya ini, pulang ke Indonesia diaplikasikan, dipraktekkan bukan hanya di Indonesia, tetapi di sini juga kalau kaki itu dan tidak harus membuka aurat, cuman buka kakinya. Ayo mbak pijet-pijetan. Dengan di sini kita mengenali misalkan di sini di daerah ini kita waktu memijat ada benjolannya, ada titik-titiknya di sini sangat keras. Ini berhubungan dengan jantung. Nah, setelah kita pijat misalkan 10 menit, tapi kan pijat refleksi lamanya berapa menit? Nah, setelah kita mengeluarkan waktu 5 sampai 10 menit, sampai bisa mendeteksi penyakit. Oh, mbaknya ini sakit jantung. Saya pijat 5 menit atau 10 menit langsung masuk ke KPAI. Kita kasih resep herbalnya. Dan orang yang kita tolong insya Allah akan sembuh dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar hari ini memang benar-benar luar biasa. Enggak harus lepas hijab, enggak harus lepas ini itu, kita sudah bisa meresepkan obat dan menolong pasien. Ya, teman-teman. Ini semua sudah tahu ini daerah mata di sini. Nanti kalau waktu praktisi ya akan saya ajari bagaimana mengenali atau mendiagnosa penyakit dari kaki. Kalau ini cuma sekedar gambarannya dan ini titik-titik, dan di modul itu, modul walaupun jelek begitu itu modul tahun 1975. Buku ini saya kempit-kempit, ini kakek nenek saya ini, alhamdulillah yang memberikan. Tengok itu apanya, ketikannya kan berbeda. Itu dicetak tahun 1975. Nah, makanya tulisannya seperti itu. Jadi ini lebih komplit, lebih lengkap. Nanti kalau dalam penjabarannya Bunda atau dalam prakteknya Bunda, karena kita terkait dengan waktu, bisa dibaca pelan-pelan. Ya, bisa dibaca pelan-pelan sambil mengenali titik-titik ini. Dan Bunda berharap kalau sudah bisa nanti misalkan si Mbak Lisa, saya pijit di sini kesakitan, itu menandakan ada usus besarnya menurun. Misalkan Mbak Mutina, di sini saya pijat sakitnya ampun-ampun, ini daerah reproduksinya bermasalah. Kita tinggal, oh Mbak Mutina ini daerah reproduksinya salah. Coba dipijit 5 sampai 10 menit, 1 minggu sekali, kita kasih jeda 1 bulan, berarti 4 kali pertemuan sama dikasih herbal. Dan mau apa lagi? Gak usah rumah sakit. Ya kan? Begitu mudahnya sekarang teman-teman. Jadi ini semua adalah jaringan kaki. Jadi kita harus ini ya, selain kita tahu ini jaringan kaki kita juga harus tahu bagaimana merawat kaki kita. Ya, jangan dibiarkan kaki kita itu sampai kesakitan. Kasihan, ya kan? Nah, selain kita mengadakan media pijat, kalau memang teman-teman itu sudah kakinya merasa capek banget, boleh direndam minyak zaitun dan air hangat. Ya. Iya. Garam boleh, dikasih minyak zaitun boleh. Karena minyak zaitun ini sifatnya melembutkan kulit. Ya. Jadi pakai garam boleh, minyak zaitun
zaitun boleh. Oke? Bisa dilanjut ke laptop teman-teman? Iya. Tapi izinkan saya minum dulu ya. Bisa dilanjut teman-teman? Ya. Oke. Ya, ini perhatian, warning untuk para praktisi pijat. Ya. Ini catatan kecil untuk praktisi pijat. Oke. Perhatian, kalau nggak ngerti warning adalah perhatian. Ya, perhatian, attention gitu ya. Oke? Sudah semua. Setiap titik refleksi nomor 1, perhatian untuk para praktisi ya. Sebelum kita membuat refleksi, ini ada sedikit catatan ini yang perlu diketahui semua ya. Setiap titik refleksi tidak boleh dipijat lebih dari 15 dan 10 menit. Tadi sudah ya. Sudah. Ini lanjut kalau sudah. Bagi penderita jantung, kencing manis, liver, kanker, baru dikasih minum teman-teman. Jadinya oke, saya ulangi. Bagi penderita jantung, kencing manis, liver, kanker, kencing manis, liver, kanker tidak boleh dipijat keras-keras. Oke. Bagi penderita jantung, kencing manis, liver, kanker tidak boleh dipijat keras-keras. Sudah? Dan tiap titik refleksi hanya boleh dipijat 2-5 menit. Ini khusus yang punya penyakit jantung, kencing manis, liver. 2-5 menit. Gimana? Baik, belum jelas? Tidak boleh dipijat keras-keras. Ya, saya ulangi. Bagi penderita jantung, kencing manis, liver, kanker, memijatnya tidak boleh keras-keras. Dan tiap titik refleksi hanya boleh dipijat 2-5 menit. Tidak boleh lama-lama. Kalau lama-lama orangnya stres. Sedangkan kita kalau mau memijat orang itu harus relax ya. Gunanya kita itu kalau memijat orang itu merelaksasi ya, bukan membuat seseorang stres. Oke? Bisa dilanjut? Oke. Pijat refleksi tidak bisa dilakukan bila pasiennya kekenyangan. Di waktu kenyang itu tidak boleh pijat refleksi, intinya seperti itu. Ya. Sudah? Setelah pijat refleksi, pasien harus dikasih minum air hangat
Setelah pijat refleksi, pasien harus diminum air hangat. Oke? Gimana? Air hangat boleh dicampur dengan air madu. Karena yang sudah terangkat tadi, kadang-kadang suhu badannya kan naik. Setelah dipijat suhu badannya naik, jadi ini untuk menanggulangi. Oke, bisa dilanjut? Seorang terapi yang kurang fit, misalnya seperti Bunda hari ini flu, tidak boleh memijat pasien. Seorang terapi yang kurang fit badannya, seorang terapi yang kurang sehat badannya, kurang fit badannya tidak boleh memijat atau menangani pasien. Kenapa? Karena dampak dari tidak sehatnya kita akan menular pada pasien. Jadi harus dihindari ya teman-teman ya. Kalau pakai masker, kalau khusus pijat refleksi juga akan berdampak karena masker itu kan penularan dari mulut, dari udara. Tetapi kalau pijat refleksi itu kita menularkan lewat saluran tangan. Jadi kita memijat itu kan yang kita keluarkan bukan hawa dari mulut, tetapi hawa dari tangan. Jadi nunggu dulu sehat. Walaupun memakai sarung tangan tidak boleh. Kenapa? Karena seorang praktisi khusus untuk pijat refleksi kita tahu mengeluarkan tenaganya itu bukan 10%, tetapi 100%. Jadi kalau kita sendiri tidak sehat, takutnya pasien kita juga ikut. Aura kita yang tidak sehat menular pada pasien kita. Harus dihindari ya. Tunggu kita sehat dulu baru terima pasien lagi. Oke? Yang selanjutnya, dalam menangani pasien khusus untuk fisioterapi itu harus nyaman. Ya. Ruangannya harus nyaman. Ventilasi udaranya harus bagus. Dalam menangani pasien itu harus dalam keadaan nyaman, ya. Dan ventilasi udara, maksudnya itu di ruangannya jangan pengap. Ruangannya harus ada udaranya. Udaranya itu bisa imbal balik ya. Ventilasinya itu harus udaranya itu harus segar. Karena tujuan kita menerapi atau memijat seseorang itu membuat pasien itu rileks dan nyaman. Oke? Kiranya penambahan materi dari Bunda cukup itu saja ya. Kita langsung ke praktek ya Bunda ya. Ya, kita langsung ke praktek sekarang ya. Ini siapa yang mau jadi model? Nah, saya milih dulu ya. Saya milih yang cantik, yang muda, yang energi, jilbab kuning. Dia nggak ngacung soalnya. Yang ke belakang boleh agak merapat melihat. Jadi saat penjenengan nanti akan merefleksi atau menangani pasien, kita siapkan perlengkapan seperti ini. Tolong diperhatikan ya. Jadi yang disiapkan pertama adalah tikarnya ya. Mungkin penjenengan di rumah nanti punya rumah bekam atau klinik. Nah, seperti ini. Perhatikan Bunda Eni ya. Dipasang tikar,
bantal, ada 2 bantal. Itu gunanya untuk apa? Ya, itu gunanya untuk apa? Teman-teman ya, kalau kita itu mengikuti training hari ini, kita berbangga. Ini ada pengenalan, ini untuk khusus pijat terapi refleksi kaki. Nanti kita taruh di sini. Gunanya apa? Supaya kaki kita itu tertumpu, tidak kesakitan setelah dipijit ya. Jadi sebelum kita mengadakan pemijatan, tadi semua sudah diinterview ya, sudah didiagnosa penyakitnya apa, begitu ya. Jadi kita gunakan alat bantal, ya, ada bantal, ada tikat, ini semua tahu ya tikat. Ini ada handuk, gunanya untuk menyelimuti pasien kita. Barangkali ada pasien kita itu yang kurang nyaman, jadi kita harus kasih selimut. Dan ini adalah bantal untuk mengganjal kaki. Ya, jadi untuk pijat refleksi itu harus diganjal. Karena pemijatan refleksi itu sangat kuat dan menekan, jadi harus diganjal dengan bantal seperti ini ya teman-teman ya. Bantalnya seperti ini, walaupun tidak seperti ini, yang penting dia berbentuknya keras dan bulat. Ya, keras dan bulat. Ada lagi ini. Nah, ini jangan disepelekan. Ini gunanya sebelum kita melakukan terapi, tentu kaki pasien itu kita rendam dulu selama 5-10 menit dengan air hangat yang dikasih dengan minyak zaitun. Ya, direndam dulu, lalu mana anduknya? Ya, nanti akan saya praktekkan. Ini saja peralatan kita siapkan. Setelah kita rendam kira-kira 5-10 menit dengan air hangat dan tetesan minyak zaitun, setelah itu kita angkat, lalu kita lap pakai handuk kecil ya. Pakai handuk kecil sampai kering. Ya. Kalau nggak ada handuk kecil, kita boleh menggunakan tisu basah. Ya, misalkan kalau keadaan darurat kita nggak mungkin kan teman-teman kemana-mana bawa baskom seperti ini kan. Jadi kita cukup dengan tisu basah. Karena apa? Menghindari adanya bakteri pada kaki. Kita tahu kan kaki kita itu banyak bakterinya. Apalagi yang memakai sepatu. Nah, ini dilap pakai tisu basah untuk menghilangkan bakteri. Oke? Nah, sekarang kita mulai. Siapa ini Bun? Oke, mana tadi? Silahkan. Nah, coba sekarang ini ecek-eceknya ya teman-teman ya, karena keadaan yang sangat darurat. Ini banyak sudah saya rendam ya teman-teman ya. Kakinya sudah saya rendam dan sekarang tolong naik ya. Naik. Ya, naik, tidur. Kaos kakinya di depan. Iya, kaos kakinya di depan. Tolong Pakai celana enggak tadi? Oh, pakai. tolong Mbak ya. Tidur. Pentau. Langsung. Nah, tolong diperhatikan. Mana tisunya? Tisu basahnya. Ya. Tadi teman-teman ini ada eceknya mbaknya ini dalam keadaan darurat ya. Ini aku nggak bisa pegang. Tolong semua diperhatikan cara praktek ya. Boleh disotek. Jadi ini catatan untuk teman-teman, saya tadi lupa. Sebelum menerapi, tolong usahakan kukunya dipotong. Jangan sampai ada yang panjang. Dan semua aksesoris harus dilepas. Ya, aksesoris tangan harus dilepas. Jangan memakai aksesoris. Karena kalau kita memakai aksesoris, nanti akan mengakibatkan si pasien kurang nyaman. Ya. Jadi semua harus dilepas, aksesorisnya jangan sampai memakai aksesoris.
perhatikan. Ya. Kita lap dulu di bagian atasnya. Ya. Kelihatan nggak? Yang tidak kelihatan. Nah, ini ya. Nah, lap dulu bagian atasnya ya. Bagian atasnya kita lap dulu. Oke. Nah. Setelah itu, setelah bawahnya sudah dilap, langsung itu yang atasnya sekarang yang bawahnya. Ya, atas dilap, lalu yang Bawahnya dilap ya. bawah dilap sampai bersih. Iya, dilap sampai bersih karena kita tahu kuman di dalam kaki itu sangat banyak. Jadi kita nggak mau tertular kumannya gitu ya. Makanya tadi Bunda udah sarankan kalau memang teman-teman di rumah nanti menjadi praktisi. Ini untuk biar nyaman semua, alangkah baiknya itu yang apa itu nyontek Ayo kita teruskan ya. Kita teruskan ya. Kita teruskan. Oke, dilap sampai bersih. Mungkin nanti teman-teman ada yang libur di taman, bawa ya. Ya. Minyak bubut ya. Enggak semua dilap dulu, Bu. Pertama yang kita lakukan dilap yang atas tadi, kaki yang satu-satu saja ya, jangan berbarengan. Setelah di atas dilap yang kering, habis itu pindah ke bawah dari bawah sini. Nah, naik ke atas sini. Oke, bertumbuh pada jempol. Ya, bertumbuh pada jempol begini ya. Setelah itu kita jangan langsung mengolesi minyak. Kita membuat pasien kita itu senyaman mungkin. Dengan cara bagaimana? Sentuh dia. Nah, tengok teman-teman kalau mau nerapi, jangan sampai ya jari-jari kita itu terbuka. Semuanya harus merapat karena ini adalah kekuatan kita. Dengan merapatnya tangan ini, energi kita tidak akan terbuang dengan sia-sia. Jadi kita tekan dia sebentar, kita kasih relaksasi. Nyaman? Lebih nyaman? Kita tanya ke pasien, nyaman belum? Nyaman belum? Sudah nyaman? Ini belum dipijit sudah nyaman, teman-teman. Gimana ini? Nah, begini ya, kita pijat. Setelah itu kita tahu titik-titiknya tadi di situ ya. Nanti kalau yang bisa dilihat dulu. Langsung kita kerja. Kita pijat dulu yang ini. Nah, ini ada sedikit catatan. Kalau kita memakai minyak, kita tuangkan di telapak tangan. Tetapi kalau kita pakai krim, itu harus ditarik di sini. Di pergelangan tangan ini, bukan di pergelangan tangan, di atasnya jempol. Kenapa? Karena krim itu sifatnya kental. Kalau minyak sifatnya cair. Jadi sebelum tadi sudah dikasih relaksasi, rangsangan seperti ini, ya sudah dilap bersih, dikasih rangsangan seperti ini, biar pasiennya tidak nervous, biar pasiennya lebih nyaman. Nyaman belum Mbak E? Udah nyaman. Setelah itu kita tuangkan minyak, ya, 2 atau 3 tetes. Setelah itu teman-teman, telapak tangan kita ini taruh di atasnya, kita putar. Gunanya apa? Ini untuk mengeluarkan tenaga yang ada di dalam tenaga dalam kita. Nah, ini namanya meditasi. Ya. Kalau bisa itu hitungan ganjil. Dan ini akan menimbulkan energi panas. Ini akan menimbulkan energi panas kalau kita besok begini. Nah, setelah itu kita langsung taruh di atas. Yang tangan kiri untuk kaki kanan ya, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Oke? Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Oke? Praktisi bisa sambil pikir ya. Ya. Seperti ini. Ya, nyaman? Ya, seperti ini. Setelah itu kira-kira 3 atau 4 atau 6 kali kita mengadakan penekanan di daerah ini ya. Nah, begini. Jangan khawatir, nanti praktek ya. Ya, kita balik seperti ini. Nah, kita balik.
merasakan hitungan jari. Ya, setelah itu tangan kita langsung ke sini di jari kelingking Dipijit ya. Cara mijitnya nanti saya ajari satu persatu, ini cuma praktisi. Nah, jempol ini yang main dan ini juga yang main, yang lainnya menggenggam. Nah, begini. Putar Bunda. Iya, cuman ini saja. Sakit? Nah, ini kalau mbaknya sakit ini, di sini ada indikasinya. Ini ada kelainan mata. Mungkin matanya itu capek atau matanya itu kadang berkunang-kunang, ya? Benar? Ya. Ini juga ada kaitannya dengan telinga. Kadang-kadang telinganya itu berdenging, gitu. Ini pijitan refleksi, dipijit segini. Ini padahal saya nggak keras loh teman-teman, cuma segini aja. Dia udah meringis-meringis ini. Nah, ini. Cuman begini aja. Nah, nggak apa-apa kalau pijitan refleksi. Nah, ini juga, ini menandakan di daerah telinga masih ya. Yang nomor 3 ini adalah mata juga ini. Nah, ini atas ini matanya. Jadi mbaknya ini perlu beli blueberry. Cocok. Perlu. Cocok ya. Ini langsung ini taruh di blueberry yang banyak sama si Luna. 1 hari 3 kali 3 kapsul. Cocok. Ya. Betul. Nah, ini kalau di daerah ini ya, di daerah leher kita ini adalah menandakan kolesterol. Kalau kolesterol kita naik di sini sakit. Sakit nggak? Enggak. Dan ini di ujung jari kita ini indikasi kalau dia sakit itu ada kencing manis. Ya. Jadi nanti teman-teman tolong dipelajari ya sambil pijet-pijetan dengan temannya. Kalau lihat gambar juga boleh. Nah seperti ini. Nah, udah. Saya ulangi sekali lagi. Nah, ini dari mata. Nah, ini sakit banget ini. Di sini mbaknya banyaknya jaringan matanya yang kurang bagus. Dan ini peredaran darahnya nggak begitu lancar yang menuju ke daerah mata. Jadi harus dihasilkan. Kalau mbaknya itu misalkan saya bikin begini sakit, harus dipindahkan ke lain tempatnya dulu. Biar dia nggak stres. Misalkan dikasih di sini sedikit penekanannya. Oke? Nah, kita ulangi kira-kira 3 sampai 5 kali pemijitan. Setelah itu kita tangan kita, jempol kita yang bermain, kita cari urat-uratnya di sini. Nah, dari sela-selanya itu, sela-selanya seperti ini ya. Itu biar apa? Kok dipijit di sela-sela? Ini gunanya untuk melancarkan peredaran darah. Pijet refleksi itu semuanya gunanya untuk melancarkan peredaran darah. Nah, ini ya. Dan mengeluarkan angin. Nih. Nah, ini banyak anginnya, kadar anginnya banyak. Jadi kita tahu teman-teman nanti kalau sama-sama pijet-pijetan, kalau di sini banyaknya bintilan ya. Kalau orang Jawa bilangnya apa itu? Renges, ya, renges, perintil-perintil. Ya, grendel-grendel itu menandakan bahwa ini mbaknya ini pertama peredaran darahnya kurang lancar, kedua banyaknya angin. Ya, di sini cara pijatnya seperti ini ya. Oke, nanti saya ulangi lagi. Nah, ini di daerah sela-sela jari-jari kaki ini. Oke. Nah, setelah itu kita langsung tarik tangan jari kita merapat, 4 jari kita merapat, jempol ada di bawah. Oke, seperti ini. Kita tarik ke atas dengan tenaga kita, sekuat tenaga kita. Karena pijat refleksi itu gerakan yang sangat kuat. Ya. Oke, kira-kira 3 sampai 5 kali. Rasa nggak Mbak? Sakit? Nggak sakit? Enak? Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kita langsung ke ini, ke daerah jantung. Daerah jantung ada di sini. Jadi pijatnya dari bawah ini ditumpukan. 2 kaki ini kita samakan ya, 2 kaki ini. Nah, kita samakan. Kita memijitnya seperti ini. Ya.
dibikin C, huruf C. Nah, seperti ini. Iya, nanti teman-teman nanti akan tahu. Oke, kira-kira 3 sampai 5 kali. Nah, setelah itu, nah kita Iya ning kene lho sing lara. dari sini ya, dari Kudu tumit kuat ya, tenaga. teman-teman dari pangkal kaki kita itu kita bawa naik ke atas pakai jempol ya teman-teman ya. Tetapi posisi tangan Nek kita nggih yang alat atas emang itu, ora paten. posisi tangan kita yang satunya itu tetap memegang ini. Jadi begini. Ya, saat pakai jempol. Yang ini, yang 4 jari nempel di atas kaki kita. Yang jempolnya ada di bawah telapak kaki. Oke? Lah, seperti ini. Nah, di sini kalau ada benjolan atau ada apa namanya bentul-bentul di sini, ini harus dihancurkan. Coba buat kasih kayu tadi. Ya. Kalau daerah telapak kaki, ya khusus untuk telapak kaki, bisa menggunakan bantuan ini. Karena di sini biasanya orang sangat rentan dengan delik ya, kering gitu. Jadi kita boleh menggunakan ini alat bantu ini, kayu ini. Dari sini ya, dari jempol, mana ini? Sampingnya tumit naik ke atas ini. Nah, sampai ke lekukan ini, tepuk di sini. Sakit nggak? Ya, di lekukan kaki. Di lekukan telapak kaki, ya. Ini, seperti ini. Kalau pasien kesakitan indikasi gangguan apa, Bu? Kalau pasien kesakitan di daerah di lengkungnya telapak kaki ini mengindikasikan ada penyakit jantung. Ya, ini ada penyakit jantung. Ya, seperti ini ya, dipijit. Nah, kalau dia tidak sakit, dia tidak perlu terlalu lama pijitnya ya. Karena kita fisioterapi itu hanya melancarkan peredaran darah. Ini biasanya dilakukan 5 sampai 10 menit saja di sini ya, karena ini daerahnya sangat penting. Kalau kita memakai alat bantu ini, tapi kalau kita dia orangnya nggak beli, bisa pakai ini sama jutanya 5 sampai 10 menit. Ya, pakai jempol kita ya. Yang ini tetap posisinya di atas. Karena kalau tangan kita itu terbuka seperti ini, misalkan menangani pasien tidak akan merasa nyaman. Coba Mbak Elsa praktekkan. Kalau begini rasanya gimana? Gimana? Kalau begini? Nah, jadi teman-teman tahu perbedaannya. Harus diperhatikan. Jangan asal-asalan, ya. Begini. Oke. Setelah itu kita mengadakan gerakan memutar. Ini gunanya untuk menetralisir darah kita. Kepalanya apa? Ini ya, gerakan memutir. Seperti ini, gerakan melingkar. Ya. Seperti ini. Ya. Ya, harus seperti ini ya. Karena ini untuk menetralisir peredaran darah kita. Nah, kira-kira dilakukan 5 sampai 10 menit. Oke? Setelah itu dengan telapak ini, samping telapak tangan kita. Oke? Ini gunanya untuk mengetahui bahwa seseorang ini punya penyakit lambung atau tidak. Jadi dengan gesekan ini, iya, samping ini untuk mengetahui beliau itu punya penyakit lambung nggak, sakit nggak? Nah, kalau dia merasa kesakitan, misalkan kita gesek seperti ini, dia merasa kesakitan, kita pijit di daerah ini, berarti beliau mempunyai penyakit lambung. Oke, setelah itu kita ini langsung ke atas ini ya, di bawahnya tumit. Ini apa namanya, mata kaki. Ini daerah reproduksi kita. Nah, di sini sakit nggak? Caranya memegang harus tahu ya teman-teman, jangan asal-asalan memegang ya, karena pegangan ini sangat penting biar pasien kita itu tidak merasa grogi atau gimana atau kesakitan. Jadi cara pegangnya harus benar
tarik menuju. Kita tarik menuju ke tumit. Ya, seperti ini. Sakit nggak? Oh, berarti dia normal-normal saja. Ini kalau pulang Pokoknya pasiennya sing sakit kaki. Ya, seperti ini ya. Pas ono ora sakit. Oke. Kayak pakai Kira-kira kita alat. gunakan 5 menit. 5 Kena pas. 10 menit bisa juga. Ini ya. Ini. Yang memijit cuma ini, lainnya memegang. Iki mek anu kan mana nggih peraturan. Jempol dan jari telunjuk. Jadi Yang anu lainnya pipi memegang nggak ini ngerti. saja. Iya, ditarik. Iya, ditarik. Harusnya mau gitu ya memang. Dari bukan dari betis Bayu. Dari bawahnya angkat kaki. Di bawah Nih penyakit iki bumi. gini. Ya, seperti ini. Setelah itu kita kembali Kayak posisi motor semula. Nek Oke, tepat. kita kembali posisi Iya. semula. Nah, seperti ini biar dia Ora apalah boleh. relax. Nah, setelah itu teman-teman kita pegang jari-jari beliau. Ini gunanya untuk menghindari pikun. Iya, barangkali teman-teman ada yang pikun sering melakukan pijatan kaki seperti ini. Tangan kita ini seperti ini posisinya. Kita tempelkan ke jari-jari ini, ke jari-jari kaki kita ini, lalu kita tepuk begini cara tepuk. Nah, ini untuk menghindari pikun yang pertama. Kedua, bila teman-teman punya pasien stroke, ini sangat membantu untuk pertolongan pertama. Nah, seperti ini. Tapi kalau di Jakarta itu ada sistem yang namanya sistem sentil. Jadi bisa sentil. Nah, begini ya. Bisa sentil. Karena organ kita tahu semua bahwa jari-jari ini sangat erat kaitannya dengan saraf otak. Ya, jadi bisa kita melakukan seperti ini, kita press seperti ini, bisa juga pakai sentil. Tapi nyentilnya jangan terlalu sakit ya teman-teman, nanti dia kesakitan, cuma gini aja. Nah, rasa nggak? Iya, 5 jari, semua. Ya, iya, begitu ya. Setelah itu kita kembali, kalau tangan minyaknya masih kurang kita boleh tambah. Seperti ini, kita kembali lagi ke sini. Sudah selesai semua, kita tadi dahulu seperti ini. Nah, aturan yang terakhir itu seperti itu. Kita goyang kakinya ya. Ini megangnya di jari dan tangan yang satunya pas di telapak ini. Tumit, namanya tumit ya. Walaupun beliau itu sudah ditempelkan di bantal, tetapi kita tetap melakukan sentuhan. Tangan kita ini tetap posisinya pada pasien. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini gunanya untuk menghindari pencernaan kita supaya lancar. Ya. Gerakan ini adalah melancarkan ini pencernaan kita. Biar pencernaan kita itu tidak bermasalah. Boleh. Begini juga boleh. Begini juga boleh. Ya. Cepet jempol. Ini boleh dua arah. Dan bilang tadi ke kiri boleh, ke kanan boleh. Memang ini sebetulnya gerakan lingkar. Nah, seperti ini. Enak nggak? Nah, seperti ini ya. Kira-kira 5 sampai 10 menit. Alangkah lebih baiknya kalau ke kanan, ya usahakan ke kanan. Karena gerakan ini nah, ini setelah ini kita tempelkan telapak tangan kita pada ini bendolan di bawahnya jempol, plak ini. Nah, setelah itu kita tarik, terus kita kembalikan. Sing lorong nu penak Nah, tadi. enak kan? Ndak lorong kroso. Yo lemes ngono ya. Begini ya teman-teman ya. Jadi kalau menangani pasien siapapun beliaunya tangan ini harus diperhatikan. Karena tenaga kita itu ada pada tangan. Ya. Jadi kalau tangan kita itu tidak kita latih seperti orang menari, nanti masih belum bisa untuk membuat pasien nyaman. Jadi ini harus ditempelkan di sini blok. Ini ya. Nah, kita tarik dan langsung dikembalikan. Kembalikan lagi. Begini ya. Oke. Ya. Setelah itu kita kembali
berarti ngono langsung ngono ki langsung Nah, untuk hari ini request dari Bunda Mutini untuk memperkenalkan pijatan masjid yang lain ya Bunda ya. Biar teman-teman ada sedikit maaf ada sedikit pengenalan. Nah, untuk refleksi cuma segitu itu. Dan ini ada penambahan teman-teman. Maaf ya, ada penambahan ini saya angkat. Ya, saya angkat. Ini yang dinamakan pijet simpatik itu sebenarnya seperti ini teman-teman ya. Dari sini ini kita sudah olesi minyak zaitun atau minyak NBP tadi ya di sini ini. Mohon maaf sebelum diteruskan, tunjukkan kepada peserta di mana sih daerah limfatik karena mungkin ada beberapa yang belum tahu. Ya, di daerah limfatik itu sebenarnya daerah lipatan ya, daerah lipatan. Dan ini kalau daerah limfatik itu sebenarnya di daerah lipatan. Kalau yang dinamakan pijet limpatik itu adalah pemijatan secara ringan dan berulang-ulang. Dan ini dipergunakan untuk orang stroke terutama. Jadi caranya bila pasien yang dengan itu sakit stroke, selain pijatan dikepus-kepus begini ya, pijet refleks, boleh sampai lanjutkan ke pijet limpatik. Caranya bagaimana? Kita pegang ya, kuat-kuat ya. Ini cuma tunjuknya aja, kita pegang. Kalau sudah diganjal begini, tangan kita jempol dan telunjuk masuk di sini. Di atasnya mata kaki, jempolnya ada di atasnya mata kaki. Terus yang ini telunjuknya juga di atasnya mata kaki. Kalau beliaunya gemuk, tangan kita kecil, ya kita tarik di sampingnya. Ini adalah urat kelenjar getah bening. Ini letaknya urat kelenjar getah bening. Ya. Jadi seorang yang kena stroke itu biasanya kelenjar getah beningnya terganggu. penyakit stres Ya, pelan-pelan saja ya. loro banget. Oke. Tolong diperhatikan ya. Ini Mbak itu lara ya. Nah, kalau ya agak mundur sebentar karena panas banget ya. Ya ini ya. Ya seperti ini ya. Jadi ini namanya pijet limpatik. Ada lagi yang namanya teman-teman mungkin ingin tahu pijet Swedish. Siapa yang ingin tahu pijet Swedish? Saya Bu. Apa itu Swedish? Pijet Swedish ini gunanya untuk merelaksasi pasien dan ini dari negara Swedia. Nah caranya sama teman-teman. Tangan kita tetap posisinya seperti ini dan caranya diputar. Nah seperti ini. Kalau Swedish ini pijetannya seperti ini. Nah seperti ini. Ya, ya. Jadi pijetannya seperti ini. Ada lagi yang tadi saya bilang apa? Deep tissue ya. Mau tahu nggak caranya deep tissue? Kalau ini mohon maaf saya lepas sampai segini. Kita olesi minyak dulu. Yang seperti ini. Ini adalah pemijatan deep tissue. Dari negara mana? Deep tissue adalah dari negara Jepang. Dan kita tahu semua bahwa negara Jepang itu terkenal pemijatannya. Selain deep tissue ada apa itu yang satunya? Yumeko ya. Nah, caranya kalau di daerah pangkal ini, di daerah betis ini seharusnya beliau ini tengkurap, tapi ini posisi tidak tengkurap. Caranya kita hanya menggunakan ini dari ujung Ya aku hijau, aku biar dipijet kena lara nih tenan ae. ini kita tempelkan ini ya. Ini kandel Straight. Ora. ya. Heeh. Tangan kita tidak boleh meregang, harus tetap seperti semula. Ora kepenaan apa trairan apa. Ini yang namanya tisu. Ya. Dari Jepang. Iya. Pijet tisu dari Jepang. Ya, dari Jepang ya. Ini pijatan. Insya Allah suatu saat akan kita adakan khusus yang dari Jepang atau Thailand. Kalau dia belum bisa merasakan, boleh memakai siku. Ya. Kita letakkan siku kita itu. Ini posisinya tetap seperti ini. Tetapi harus dilingkarkan ke sini teman-teman. Ya, jadi harus begini. Nah, ini. Udah ini enak ya. Ya, seperti ini. Kalau tidak begitu, kalau tidak dilingkarkan di sini boleh. Tangan kita seperti ini. Nah, Itu limfatik
Mbak, HP ini Mbak. Mbak ikut jalan misalnya kamu kan. Ini hanya Mbak contoh HP saja ini. ya. Ini bonus untuk kalian sebenarnya. Iya, ini juga dari sama ujungnya dari mata kaki kita bawa ke atas. Itu untuk menyembuhkan penyakit apa dan bagaimana? Kalau Hindesu ini tidak menyembuhkan penyakit, tetapi untuk melancarkan peredaran darah yang lambat dan untuk melancarkan orang yang mennya itu kurang lancar. Oh. Nah, jadi itu sebenarnya sangat penting. Nah, kalau banyak itu Oh, ya iki. mennya kurang lancar bisa menggunakan Hindesu. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Tidak apa-apa. Ya. Nah, begini ya teman-teman. Jadi tangan kita harus bertumpu. Jangan sampai yang satunya begini, satunya begini. Tenaga kita nanti akan habis. Usahakan dalam menangani pasien itu tangan kita selalu bersama-sama. Oke? Ini gunanya untuk memadukan energi. HP-nya yang itu. Nah, seperti itu. Nanti di share di grup ya. Kita punya grup khusus untuk training ini. Ada lagi yang satu pemijatan yaitu pemijatan dari Indonesia. Awas yang depan untuk yang belakang ya. Yaitu pijat Bali. Teman-teman pernah dengar nggak pijat Bali? Di Bali. Kalau pijat Bali itu tidak sama dengan Swedish, tapi hampir mirip. Kalau Swedish tadi caranya cuma diputar ini ya. Ini namanya Swedish. Tetapi kalau pijat Bali itu dicukol. Seperti orang jual apa ini satenya luar biasa. Iku. Aduh. Ah, iki lara tenan. Lara tenan iki. Ini Lara tenan iki. pemijatan Bali ini. Itu bagus ya. Manfaatnya semua yang namanya pijat itu yang utama adalah untuk melancarkan Darah. Ya. Ini luar biasa. Lara tenan. Ini sampainya sudah mengumpul. Tenan. Enak dong sih praktek. Selain itu mbaknya mungkin benar-benar ini peredaran darahnya kurang lancar sehingga dia sering pusing. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman diingat ya, kalau pijat Bali itu seperti ini. Ini ya, dicumpol lah istilahnya. Ya. Seperti ini. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1, kita break sholat, makan. Setelah sholat makan, cari gandengan dua-dua ya. Aku baru Semua sampean. cari gandengan. Kita akan praktek kursi kita singkirkan. Tak buka Cari gelaran. gandengan masing-masing. Gak gelar. Gelar apa? Iya. Whatever Mary. Madam, how about if the patient have varicose veins? Oh, varices. Yeah, yeah, I know. If your patient, your client has the varices, you can to do massage also, but you so very slowly. Okay, don't you take so very hard because this is so very upright about the blood. Okay, so you can press so very slowly. This is I'm sorry I will tell you little. Yeah. Okay, because she so very near with my house. Yeah, I will training in house. Yeah, okay. Yes, special for you. Seperti ini ya teman-teman ya. Ya kiranya cukup sampai di sini, nanti coba Bunda cari yang lebih praktik.